Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa, NIM 6302020035, kelas 4A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bisnis yang akan saya jalani, yaitu nugget ayam substitusi ampas tahu. Latar belakang. Tahu merupakan sumber protein yang paling murah di dunia. Selain sebagai sumber minyak yang bermutu tinggi, proses produksi tahu menyisakan ampas tahu yang secara umum belum termanfaatkan dengan baik. Ampas tahu merupakan hasil samping dari pengolahan tahu dan susu tahu. Selama ini, pengolahan ampas tahu menjadi bahan yang masih terbatas. Pengolahan ampas tahu yang sudah ada antara lain tempe gembus dan perkedel. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mensubstitusikan ampas tahu dalam pembuatan nugget ayam. Komponen utama studi kelayakan. 1. Analisa kelayakan produk. Analisa ini berkaitan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Tujuan dari analisa kelayakan produk ini adalah untuk menilai peluang bisnis ini apakah layak dilanjutkan apa tidak. Nugget yang akan diproduksi ini bukan nugget biasa, melainkan dengan substitusi atau penambahan ampas tahu, di mana ampas tahu yang tadinya memiliki nilai jual rendah bisa naik harga jualnya. Ampas tahu memiliki banyak kelebihan, yaitu mengandung protein, serat, dan harganya yang murah. Ampas tahu dimanfaatkan menjadi nugget karena nilai gizinya masih cukup bagus. Pada pengolahan produk nugget ayam substitusi ampas tahu tidak menggunakan bahan pengawet buatan, sehingga produk nugget yang dihasilkan aman dan sehat bila dikonsumsi untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan dengan harga yang murah, sehingga memungkinkan untuk dijual di pasaran. 2. Analisa kelayakan industri dan target pasar. Pada analisa ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar peluang yang ada, prospek pemasaran di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Di zaman yang semakin modern ini, umumnya masyarakat menginginkan produk makanan yang berbeda dari biasanya, seperti harga yang terjangkau, enak rasanya, dan lain sebagainya. Dalam produk nugget ini lebih menargetkan konsumen kepada anak-anak, karena mereka lebih konsumtif dalam makanan dibandingkan orang dewasa. Produk nugget ini nantinya akan dibuat bentuk bervariasi supaya anak-anak lebih tertarik. Walaupun sudah banyak penjual jajanan di lingkungan sekitar, tetapi tetap harus percaya bahwa produk ini berbeda dan akan lebih menarik dari yang lainnya. Selanjutnya, strategi pemasaran dalam analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Nugget ayam ampas tahu mudah untuk dibuat. Bahan baku murah dan mudah didapatkan. Harga nugget terjangkau. Nugget yang diolah sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet buatan, memiliki bentuk bervariasi yang menarik perhatian khususnya untuk anak-anak. Weakness atau kelemahan. Belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan usaha. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pembuatan nugget. Opportunity atau peluang. Banyak masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi nugget karena nugget merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan cara menitipkan di warung-warung di mana tempat itu dekat dengan sekolah. Selain itu, juga dengan cara melalui media sosial dengan sistem pre-order atau PO dan cash on delivery atau COD. Threat atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana, apalagi limbah hasil samping. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. 1. Produk. Produk yang akan dibuat nantinya akan dibentuk berbagai macam varian supaya dapat menarik minat konsumen untuk membeli, khususnya untuk anak-anak. 2. Price. Karena produk yang diolah menggunakan bahan baku yang murah, maka nantinya akan dijual dengan harga yang terjangkau. 3. Promotion. Dapat dilakukan melalui advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan placement. 3. Analisa kelayakan manajemen. Pada analisa ini, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam aspek ini, yang paling penting dilihat adalah mampu memberikan kenyamanan dalam bekerja. Untuk menilai kelayakan seorang karyawan diterima,
yaitu 1. Pendidikan dan sertifikasi, 2. Pengalaman kerja. Tujuan dari pemilihan karyawan agar dapat menentukan berkembang atau tidaknya bisnis yang sedang dijalani. Bisnis ini adalah milik pribadi dengan modal sendiri. Adapun karyawan yang dipekerjakan hanya 2 orang yang memiliki hobi memasak dan dulu waktu SMK jurusan Teknik Pengolahan Hasil Pangan atau TPHP. 4. Analisa kelayakan finansial. Analisa ini mencakup penelitian dan penentuan penggunaan modal untuk hal-hal yang dianggap layak. Bagi pelaku usaha, sangat penting untuk memperhitungkan modal awal yang akan digunakan untuk memulai bisnis. Selanjutnya, dalam analisa ekonomi terdapat 2 analisa biaya, yaitu analisa biaya tetap dan analisa biaya tidak tetap. Untuk lebih rincinya dapat dilihat di PowerPoint. Selanjutnya ada analisa keuntungan. Modal 1.764.500, pendapatan 1.980, keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi modal. 1.980 dikurangi 1.764.500 sama dengan 215.500. Untuk analisa kelayakan usaha, R per C sama dengan pendapatan dibagi modal. 1.980 dibagi 1.764.500 sama dengan 1,12. Berdasarkan hasil data analisa keuntungan, dapat dihasilkan modal sebesar 1.764.500 dan pendapatan 1.980, didapatkan keuntungan sebesar 215.500 dengan R per C rasio mencapai 1,12. Maka produk nugget ayam substitusi ampas tahu ini sangat layak untuk dijadikan mikro dan dapat bersaing di pasar dengan baik. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.